Halo Komers. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga Komers semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Komers, sebelumnya di sini gua mau memperkenalkan diri gua terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama gua Wildan dan pastinya di sini gua nggak sendiri. Gua ditemani partner gua yang paling the best dan paling tercantik di sini. Siapa sih dia? Ini dia. Halo Komers, kenalin gue Rara. Ini adalah episode pertama dalam podcast Cermat kita. Nah, sebelumnya pasti Komers nggak tahu kan, Cermat tuh apa sih? Jadi Cermat tuh ada singkatannya, yaitu Cerita Mahasiswa Terupdate. Di podcast Cermat ini kita bakal ngomongin tentang berita atau keseharian dari mahasiswa nih, yang tentunya nanti bakal jadi bintang tamu di sini. So, buat kalian yang pengen jadi bintang tamu di episode podcast Cermat selanjutnya, boleh banget share-share cerita kalian ke DM Instagram himakom_upsi_margonda. Bener banget, siapa tahu ya Ra, dari teman-teman kalian yang udah nge-DM, kalian bakal terpilih untuk menjadi bintang tamu podcast Cermat selanjutnya. Nah, langsung aja nih, pada podcast episode pertama ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Tapi nggak pakai telur ya, kalau pakai telur kareta 2. Martabak dong. Nah, sabar gak tuh? Nah, tanpa lama-lama, langsung aja kita panggil. Ini dia. Wih, halo. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik teman-teman. Komers pasti nggak tahu nih kan, ini siapa sih bintang tamu kita episode sekarang nih? Boleh dong kenalin nih ke Komers, siapa sih bintang tamu nih hari ini? Sebelumnya, Komers, nama gue Ucup. Gue mahasiswa UPSI Margonda semester 3. Sebelum kita lanjut ya Ra, kira-kira enaknya kita manggil apa nih? Abang, kakak, akang, apa bapak? Kakak lebih setuju. Hah? Kakak lebih setuju ya. Kakak kali ya teman-teman. Iya, Kakak, Ucup. berarti kakak Ucup. Oke, kakak Ucup. Kakak Ucup tadi kan pasti kan kesini naik transportasi nih. Nah, kira-kira ada kendala nggak sih saat perjalanan menuju tempat lokasi ini? Apa tersesat kah, disasari maps, apa salah masuk rumah? 3 kendala yang gue alamin. Tiga. ya. Apa aja Iya, tuh? tiga Tuh. nih. 3. Nggak 3M. 3 kendala. 3 kendala. Yang pertama, kesasar pasti, maps. Yang kedua, macet. Yang ketiga, gue itu beda alam kesini kayaknya. Iya, jadi beda banget nih. Jadi daerah gue itu masih adem, di sini udah tiba-tiba, wah, Panas. enggak, gue bilang panas. Dia bilang panas gak enak lah ya. Jadi kaget ya beda alam. Beda alam. Biasa hidup di Amsterdam ya. Wih, Wah. berarti saudara sama ini Thomas. Oh, Thomas tetangga. Tetangga, bayangin nggak tuh tetangga. Thomas, Albert, Albert Einstein. Rich. Oke, oke nih ya Kak Ucup. Boleh dong kasih tahu nih ya untuk teman-teman Komers semua, keseharian yang lagi dilakukan selama masa pandemi ini tuh ngapain aja sih biar teman-teman Komers semua tuh tahu. Pandemi ini kan 2 tahun ya. Benar. Pandemi itu Berjalan udah 2 tahun. berjalan 2 tahun. Ada banyak sih yang dilakuin. Yang pertama, banyak sih disebutkan satu persatu atau gimana nih? Boleh Kak. Boleh. Boleh banget ya? Beberapa Boleh aja. dong. Boleh. Yang pertama, awal masa pandemi itu gue melakukan aktivitas kayak liburan ke gunung. Ke gunung ya. Nanjak ya, nanjak. Nanjak lebih tepatnya. Kaki. Nah, yang kedua ini gua bersolidaritas buat bagi-bagi makan gratis karena selama masa pandemi ekonomi kan turun tuh. Udah nggak ada apa-apa, kayak banyak kayak rakyat, banyak masyarakat yang terdampak. Nah, kira gue ngajak lah kawan-kawan gue ini supaya bersolidaritas buat ngadain kita bagi-bagi pangan gratis. Nah, terus yang ketiga ini gua ngadain ya emang kelihatannya sih yang gini emang melanggar prokes lah ya. Soalnya gua ngadain camping ceria di daerah Bukit Golf, daerah Puncak Bogor. Nah, terus yang terakhir paling ya terus lagi aja kayak fitut bom ya, gue bagi-bagi makanan ke kucing-kucing di jalan yang masih bertahan hidup.
selama masa pandemi. Paling itu aja kegiatan gue selama 2 tahun ini. Wih, kegiatannya seru-seru banget ya, Ra. Dan kelihatannya positif semua kegiatannya, benar-benar positif vibes banget nih Kak Ucup nih. Kayak terang kan dari kamera cahayanya. Beda dari kita. Nah, kalau ngomong-ngomong kalau misalkan kita ngomongin masalah kuliah online nih, ini kan kalau kuliah online kita masih baru banget ya, Kak Ucup ya. Betul. Karena kan masa pandemi ini datang secara tiba-tiba, terus kita dihadapkan dengan harus kuliah online yang dimana kita belum terbiasa nih. Nah, kalau Kak Ucup sendiri itu gimana sih rasanya pada saat melaksanakan kuliah online? Pada saat kuliah online, itunya apa maksudnya tadi? Rasanya gimana rasanya? Gimana ya? Suatu bentuk keterpaksaan yang emang harus gue jalanin mau nggak mau. Soalnya kan terkait pandemi, ya ngeri juga ya pandemi ini sebenarnya. Ya mau gimana harus gue jalanin. Ya antara yang gue rasain ya sebenarnya sedih terkait pandemi loh ya. Terus ada orang tua gue yang harus sakit, bolak-balik ke rumah sakit. Ya paling itu aja yang gue rasain selama pandemi. Iya, pandemi kayak gini tuh jadi agak sedikit menghambat kita juga kan. Betul. Kita harus tetap ikutin kuliah online, tapi dalam hati kita nggak mau gitu, Dalam hati terpaksa. nggak mau. Pengennya kuliah offline, ketemu teman bareng ya kan, ngopi bareng. Bener banget. Tapi mau nggak mau juga harus kita jalankan ya. Iya. Susah juga sih, aduh. Sebagai mahasiswa jurusan ilmu komunikasi nih, pasti kan ada mata kuliah yang tugasnya itu proyekan. Project, Nah, oh iya. gimana tuh caranya supaya bisa ketemu teman-teman tapi di tengah pandemi kayak gini ngerjain tugasnya bisa tetap lancar nggak? sedikit terhambat ya. Jadi kita kompromi dulu nih di via grup WhatsApp. Jadi kita kompromi, kita ada secara virtual dulu yang pertama lah ya. Kita tanya dulu teman-teman sebelumnya, ini ada yang OTG nggak? Coba ini dulu kayak rapid, sebelumnya kayak PCR atau apalah sebagainya. Terus lalu vaksin yang ketiga. Syaratnya ya lu vaksin dulu dah biar enak kita nongkrongnya gitu. Lu vaksin dulu biar enak. Jadi setelah itu baru kita ngerjain proyekan kayak gitu. Berarti emang sebelum menjalankan atau ketika ada tugas itu secara harus ketemu, berarti prokes itu emang harus ketat banget ya. Betul. Demi kesehatan dan keselamatan bersama juga. Kita kan juga ada orang tua di rumah yang harus kita jaga. Benar banget teman-teman. Jadi itu kita jangan menganggap remeh juga nih, karena kita harus melindungi orang-orang yang kita cintai juga. Betul. Gak hanya teman kita doang, pada orang tua, saudara, kerabat, ditambah lagi ya kalau misalkan orang tuanya itu udah tua ya kan kasihan Rentan ya. banget terkena virus. Nah, benar banget. Ngomong-ngomong produktif nih, ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang dilakuin selama pandemi kayak gini buat ningkatin produktivitas Bang Ucup, Kak Ucup? Kegiatan yang buat tingkatin produktivitas. Benar banget. Paling ya gue belajar ngedit video lah. Dari laptop, bukan dari HP ya. Soalnya yang pantangan gue itu ngedit di laptop itu di komputer lumayan susah. Menurut gue ya kalau gue kan karena gue lulusan STM, jadi kenalan gue ke STM cuma kayak mesin dan mesin oli, Obeng, iya obeng. Nah makanya gue cobalah buat gue keluar dari zona nyaman gue yang udah gue pelajarin masa lalu gue, coba buat nyoba belajar hal yang baru. Gue belajar ngedit, gue bikin film sama teman-teman gue. Ada teman gue bikin project film, gue ikut lah buat belajar kayak apa sih ngedit video itu kayak gimana sih sebenarnya. Paling itu aja yang gue lakuin buat ningkatin produktivitas gue selama masa pandemi. Paling itu aja. Terus nih, kayaknya terdengar sangat produktif banget nih belajar skill editing. Berarti kan harus pindah dari zona nyaman dulunya yang nggak tahu editing itu apa. Betul. Sekarang harus belajar dari awal banget gitu. Berarti kalau boleh di rate nih dari 1 sampai 10 selama pandemi ini seberapa produktif sih Kak Ucup? Kalau boleh sebut diri gue sendiri itu di angka 8. 8. Iya. Tinggi. 8. Karena ya semenjak pandemi gue harus gerak dari zona nyaman gue supaya gue nggak bisa gue selama masa pandemi gue nggak ada apa-apa nih. Gue harus bisa istilahnya gue mau nih gue belajar. Jangan sampai gue diem selama 2 tahun ini gue nggak dapat apa-apa, hidup gue sia-sia nantinya takutnya. Lebih baik gue keluar dari zona nyaman gue belajar pengalaman, gue belajar apa yang gue mau. Selagi gue positif gue kejar. Coba. Tadi ya Ra, sempat denger nih di garis bawahi kalau sama gua.
dari yang tadinya STM loncat ke jurusan Ilkom. Itu kan suatu terobosan yang baru ya. Betul. Jadi mungkin buat teman-teman semua, jika memang mau mencoba sesuatu hal yang baru, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Betul. Karena kita tidak akan pernah tahu nih ke depannya itu kita akan gimana. Siapa tahu jalan yang kita ambil selanjutnya itu bisa menjadi jalan yang baik untuk masa depan kita nanti. Betul. Gitu. Sebenarnya pantangan juga buat gua. Sebenarnya juga pantangan juga buat gua buat belajar ngedit. Gue nggak tahu, apalagi gue pegang kamera, gue belum pernah sama sekali. Kamera Kalau HP. gemeter ya nanti. Iya. Karena kan struggle-nya beda. Takutnya Kamera rusak, iPhone. takutnya rusak doang. Bener itu yang kita Iya, takutin. salah mencet rusak kamera orang, Iya. ya kan? Apalagi kayak alat-alatnya kan mahal tuh, beda. Kalau obeng mas 10.000 di toko banyak, Iya. ya kan? Kadang juga dapat kalau beli motor. Iya. Nah, gue takutin itu, gue masuk ke dunia baru, gue belajar lah sama beberapa temen gue ya, tanpa gue sebut namanya, sorry ya. Nah jadi gue harus belajar sama mereka gimana caranya. Gue megang alat ini biar gak rusak gitu. Intinya mah dari situ dulu, dari hal kecil dulu, biar gimana caranya gue pegang alat ini biar gak rusak, supaya gue bisa jadi kayak lulus semua nih, kakak-kakak yang jago nih. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Awicu. Karena Keren. lakuin aja, kita nggak perlu mikir kedepannya gimana, lakuin aja sekarang supaya tetap produktif deh pokoknya kita tuh selama pandemi kayak gini. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut buat coba hal baru. Nah, Kaucuk, mungkin Kaucuk bisa dong berbagi tipsnya nih kepada teman-teman Komers semua agar bisa menjadi lebih produktivitas di masa pandemi ini. Kegiatan apa aja sih yang harus kita lakukan nih pada saat masa pandemi ini ketika di rumah ataupun dimanapun gitu. Boleh dong kasih tipsnya buat teman-teman semua. Sebenarnya tipsnya gini ya, gimana teman-teman sendiri, dari teman-teman diri sendiri ini mau bergerak atau enggak. Kalau teman-teman dari diri sendiri yang masih lengket sama magnet kasur ya nggak bakalan bisa. Kalau teman-teman masih bisa mau ngelawan magnet itu, pasti teman-teman bisa. Tergantung ya, balik lagi dari teman-teman mau nggak keluar dari zona nyaman teman-teman buat belajar. Paling tips dari gua itu aja sih. Betul banget. Karena selama ada niat dan kemauan tuh pasti bisa gitu, pasti bisa belajar. Nah, benar tadi kata Kaucuk, harus lawan magnet kasur. Emang magnet kasur tuh musuh terberat. Paling Bener kuat dia. Bener nggak Apalagi untuk kalau remaja. AC. Apalagi AC tuh kipas angin ya. Waduh itu udah nggak bisa ngelawan, susah. Bener, semua kalangan itu udah Iya. musuh terberat teman-teman. Anak presiden juga begitu pasti Betul. kan. Siapa tuh anak presiden? Sama magnet kasur. Bener, Kalau udah mager. bener banget. Nah, beberapa hari yang lalu nih Komers, kita sempat buka Q&A di Instagram Himaku Mufsi Margonda. Nah, ada beberapa cerita-cerita dari Komers yang masuk ke DM Instagram kita. Kita bakal bacain beberapa cerita dari kalian, tapi mungkin nggak bisa banyak-banyak nih ya. Bener banget lah. Langsung aja kali ya Ra, kita baca ini cerita-cerita dari teman-teman Komers semua yang udah ngirimin ke DM Instagram Himaku_Margonda. Yang pertama itu ada Tina Putri _12. Kalau kata Tina itu seperti ini, pandemi kapan kelarnya sih? Pengen deh ngerasain kuliah offline nih. Aku selama kuliah online belum pernah ketemu sama teman-teman sekelas. Mau kenalan juga malu, soalnya kan nggak pernah ketemu langsung. Nah emang bener banget sih ya, ketika kita kuliah online yang biasanya kita ketemu langsung, tiba-tiba sekarang harus virtual. Iya, kenalan juga jadi susah gitu, nyari kenalan baru. Kalau menurut kamu itu gimana tuh? Bener gak sih apa mengalami hal yang sama kayak Tina ini? Pandemi kampus sekarang sih sama. Apa yang lu rasain sama apa yang gue rasain. Kita satu pemikiran, friend. Satu hati. Next nih ada cerita selanjutnya dari @dimas_m. Sumpah materi kuliah nggak ada yang masuk, dosen ngejelasin gue paling tidur WK. Bener banget nih, ini kayak problemnya mahasiswa. Kalau misalkan kelas ditinggal tidur, dosennya ditinggal tidur. Nah gimana nih, kalau Kak Ucup suka tidur juga nggak kalau lagi kelas online? Apa bablas sampai besok nih? Gue pernah ngerasain itu. Jadi lagi gue onin aja itu Zoom. Tapi belakangan gimana tuh layar? Tidur. Soalnya gimana ya? Lu tidur pagi ya kan, habis begadang ronda.
pagi tidur, tahu ada jam kuliah, mau nggak mau kita on, tinggal tidur. Tahu dosen manggil aja, sampai ngetek nama itu banyak banget, Red. Aduh. Berarti temen bapak nih sering ronda, ya Ronda. cek sama bapak. Iya, kayak samperan rentek. Kopinya kopi hitam. Nah, iya. Dan untuk yang terakhir nih Komers, ada dari @kuswantoro HRM yang berkata, jujur kalau materi kuliah kurang dapet, skill juga kurang keasah, sosialisasi jadi kurang, apalagi sosialisasi sama wanita. WKWKWK. Wah, iya, jahat banget nih. Apa sosial sama wanita? Kita positif aja, Positif ya. dengan wanita. Betul. Jadi emang bener sih ya Kak Jut ya apa kata Kuswantoro ini. Karena kan kalau kuliah online itu kan kita harus ngeliat dosen gitu ya di secara virtual, lewat laptop, lewat HP, ditambah lagi tuh materinya kan pasti panjang-panjang. Kita kan yang biasanya terbiasa untuk melihat secara langsung kayak kaget dan ini nggak bakal masuk otak nih gitu kan. Dan itu menjadikan skill dan soft skill kita nggak bakal terbentuk, ya nggak sih? Harus butuh penyemangat. Nah, Harus tinggal dari garis bawahi. Oh berarti bener banget ya apa kata Kuswantoro tuh kurangnya sosialisasi sama wanita. Nah, Kuswantoro buat tandain lu ya. Tapi kalau Kak Ucup pernah pengalaman nggak? Emang iya benar kurangnya sosialisasi sama wanita di saat pandemi ini? Siapa tahu ada pengalaman Iya. lucu, gitu kan. Siapa tahu teman-teman Komers ada yang jomblo? ya. Sebenarnya gimana? Sosialisasi sama wanita juga perlu lah ya, karena kita juga perlu bertukar pikiran sama wanita itu ya kan. Bener banget. Kan nggak ada salahnya kita berteman sama wanita, betul nggak? Betul. Kita kan kalau walaupun kita lelaki, kita berteman tuh nggak memandang gender, betul kan? Setuju banget. Nah, menurut gue sosialisasi sama wanita itu penting. Berarti Kuswantoro di hatinya Ucup. Itu satu frekuensi, Tren. Nah, seru-seru banget ya Komers bacain cerita-cerita dari kalian nih yang udah dikirim ke DM Instagram kita. Cuma karena waktu kita terbatas, boleh dong nih dari Kak Ucup kasih harapan atau pesan-pesan buat Komers kalian nih yang belum pernah ngerasain kuliah offline dari semester awal banget. Harapan buat para teman-teman yang belum pernah ngerasain kuliah offline ya, tetap semangat aja teman-teman, jangan sampai patah semangat. Setelah hujan pasti ada pelangi, badai pasti berlalu. Paling itu aja. Ya karena emang kita memiliki waktu yang terbatas ya. Mungkin sekarang kita juga mau mengucapin terima kasih banyak kepada narasumber kita yang telah datang pada hari ini, kepada Kak Ucup nih ya. Makasih banget, pokoknya makasih banyak yang telah menyempatkan waktunya datang pada episode pertama Cermat ini. Perdana banget loh Kak Ucup. Kak Ucup nih bintang tamu pertama ya kan yang kita undang. Makanya spesial. Masih diperawanin berarti ya. Masih. Diperawanin. Dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Komers semua yang telah menonton podcast ini. Dan jangan lupa ketika nanti ada podcast di episode terbaru ditonton ya. Jangan lupa juga buat dukung kita lewat like, share video ini, dan komen kira-kira materi atau bahasan apa nih yang Komers mau kita bahas di episode podcast Cermat selanjutnya. Betul banget. Dan di sini kita mengingatkan sekali lagi, jangan lupa follow IG @Margonda biar teman-teman Komers semua nggak akan ketinggalan info-info terupdate mengenai jurusan ilmu komunikasi. Dan mungkin di sini ya, Bang Ucup juga boleh nih mempromosikan IG-nya biar teman-teman Komers juga bisa follow dan tahu kehidupan Kak Ucup. 2 boleh nggak? Boleh. Boleh Mas, 10 boleh. 10 boleh. Boleh. Nggak keperluan ntar tag-nya. Tenang. Paling 2 ya. 2 nggak Tiga apa-apa. akun gua @tanam satu pohon _ Yang kedua itu ada gerakan dari koneksi anak komunikasi yang terbentuk dari anak-anak segelintir biasa lah ya, yang pengen ikut-ikutan aja. Nah itu konak. Nah konak juga itu teman-teman jangan salah perspektif. Konak itu panjang dari koneksi anak komunikasi. Paling itu aja teman-teman. Makasih. Jangan lupa di follow. Makasih juga nih dari kita berdua, makasih banget gitu. Sekali lagi makasih udah sempetin waktunya, dan maaf kalau misalkan kita masih kurang bagus nih buat ngajak ngobrolnya, improvisasinya. Iya benar banget Kak Ucup ya, sama-sama belajar kita juga. Betul. Jadi kita ketemu lagi ya di episode podcast Cermat selanjutnya. Bye-bye. Bye.